Oke ya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa sahbihi wa walaham ba'du. Kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Arif, hadir Pak Arif? Hadir Pak, alhamdulillah. Hadir ya. Pak Hasanuddin, hadir? Hadir Ustaz, alhamdulillah. Oke. Pak Muhammad Mahfud, hadir? Hadir Ustaz, hadir. Alhamdulillah, kita mulai saja perkuliahan kita. Kita awali tadi setelah kita doa sama-sama dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah masuk pada pertemuan pertama. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, jangan sampai mengabaikan kelas ya. Kita punya Google Classroom. Nah, disitulah tempat kita untuk sama-sama berbagi pengetahuan, untuk sama-sama berbagi pengalaman, dan untuk sama-sama kita sharing ya terkait dengan materi yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, selanjutnya kita langsung mengarah ke kelas ya. Saya akan mencoba membuka kelas kita dan teman-teman agar bisa memperhatikan kelasnya ya. Ini sudah terlihat kelasnya? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Ya, oke. Kelas kita sudah terlihat. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang di pertemuan pertama, termasuk juga kehadiran ya. Nah, ini sayanya salah ketik ya, ini presensi hari ini sudah salah. Saya hapus dulu yang ini. Yang diisi. Ya, di pertemuan pertama kita sudah membagikan RPS, rencana pembelajaran semester kita, namun belum dibagi tugas secara kelompok. Nah, kemudian di pertemuan kedua ya jangan sampai teman-teman untuk lupa mengisi kehadiran. Karena kehadiran teman-teman semua ini dapat terlihat hadir di presensi dengan mengklik hadir dan mengirim kehadiran. Nah, pada pertemuan kedua ini saya sertakan materi ya, ada beberapa materi yang harus kita pahami ya. Dan juga saya mengirimkan kelompok untuk mata kuliah kita ini ya, yaitu mata kuliah pengembangan dan media pembelajaran PAI. Nah, ini kelompoknya nanti bisa diklik, bisa dilihat ya dalam kelompok kelas ini ya. Itu kelas pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI ya. Ini nama mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, ini sudah kita masuk pada pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini saya sudah kelompokkan. Ini ada Pak Abdus Syakur dan Muhammad Mahfud. Kemudian pertemuan ketiga, Arif Awaluddin, Muhammad Idris. Pertemuan keempat, dengan judul pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini Pak Asep Iman Saifuzzaman dan Nur Komariah Alimatus Sa'diyah. Kemudian yang kelima itu ada tema pengembangan
media pembelajaran interaktif dalam PAI, yaitu Pak Baihaqi Al-Ghazali Rahmawati Fakhruddin. Ini mohon maaf sebelumnya kalau namanya mungkin tidak sesuai dengan nama yang ada di presensi, karena saya mengambil nama ini dari akun yang saudara buat di kelas. Nah, kemudian yang keenam ini adalah Dede Firdaus dan Reza Fani Falevi. Kemudian yang ke-8, karena yang ke-7 itu adalah UTS, maka yang ke-8 ini ada Dede Sulaiman Rizky Zuliharsa, ya. Kemudian yang ke-9 ada Enjang Hasanuddin, ke-10 ada Hasanuddin dan Siti Nur Asyah. Kemudian yang ke-11 Irmayanti dan Syamsul Huda. Ini mungkin nama akunnya ya, namanya mungkin bisa berbeda. Pertemuan yang ke-12 itu ada Irah Zahra, dan yang ke-13 ya, ini kalau di 12, 13 itu ada Qulubul Hayat namanya. Nah, nanti kalau ada rekan-rekan di sini yang belum masuk bisa memberikan komentar pada forum kelas ya. Kita ada kelas. Nah, ini kelas kita ya, ini kelas kita. Nanti ini adalah forum ya, forum tempat kita berbagi informasi bersama-sama. Klik di forum ini jika teman-teman belum ada kelompoknya, karena masuk ke dalam kelompok ini didasarkan atas pada anggota yang ada di kelas ini. Nah, selanjutnya apa sih tugas dari mata kuliah kita ini? Ya, mata kuliah kita ini ya mata kuliah. Sebentar, ini ada yang masuk ya. Kita lihat dulu, saya izinkan ya masuk. Tunggu dulu ya. Ini ada mata kuliah ini ya, yang apa sih tugas dari tiap-tiap kelompok ini. Yang pertama, tugasnya adalah membuat artikel, buku, chapter ya. Jadi kita punya luaran untuk kelas kita ini memiliki luaran berbentuk buku ya yang ber-ISBN, Indeks Standar Buku Nasional. Nah, kalau kita ada 14 kelompok, maka paling tidak ada 14 tema yang kita buat di buku chapter atau buku tersebut ya. Jadi teman-teman menulis buku di situ. Nah, kemudian sambil menulis buku juga harus membuat presentasi yang harus dipresentasikan dalam setiap. Nah, contoh hari ini adalah pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, maka nanti ini harus membuat presentasi terkait dengan perkuliahan yang harus disampaikan ya. Terkait dengan perkuliahan yang harus disampaikan pada pertemuan ini. Nah, cuma mungkin hari ini belum siap, maka nanti pertemuan yang akan datang digabung dengan pertemuan ketiga. Jadi pertemuan yang akan datang, teman-teman yang ini bisa mempresentasikan dengan ini, desain instruksional dan pengembangan sumber belajar PAI. Nah, jadi ini ya yang harus diselesaikan. Jadi ada dua. Yang pertama adalah membuat presentasi, yang kedua ada yang pertama membuat presentasi, yang kedua adalah membuat chapter atau tulisan-tulisan sesuai dengan template yang nanti akan saya informasikan, dan template itu ada di kelas ya. Dan selanjutnya
bisa menulis sesuai dengan template tersebut. Selanjutnya untuk presentasi tetap menggunakan PowerPoint, karena PowerPoint itu adalah poin-poin inti dari tulisan yang saudara maksudkan untuk disampaikan kepada teman-teman, dan teman-teman nanti bisa menambahkan, bisa mengurangi, menyanggah ataupun lainnya terkait dengan materi esensi dari presensi atau presentasi tersebut ya. Itu ya tugas teman-teman semua. Nah, selanjutnya saya akan memberikan, kalau kita menulis, apa sih tulisan yang harus kita sesuaikan, model apa? Di sini ada template book ya. Jadi nanti saudara membuat artikel atau template book itu seperti ini. Nah, jadi ada judul artikelnya, ada penulisnya, ada bersifat pendahuluan. Kemudian yang kita gunakan adalah model penulisan Modern Humanities Research Association. Ya, seperti contoh ini ada satu, di bawahnya ada kutipan. Nah, jadi kita menggunakan footnote. Ya, footnote atau catatan kaki. Nah, kemudian tulisannya adalah naskah ini 4.000 sampai 7.000 kata ya. Jangan dihitung, tapi menggunakan sistem saja untuk menghitungnya. Kemudian boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jika memungkinkan disilahkan. Kemudian kalau seandainya menggunakan hasil penelitian kuantitatif, saudara bisa menggunakan metode, mencantumkan metode, tapi kalau yang lainnya bisa sesuai dengan subjudul, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian menulisnya ya format Word ya, spasinya 1,15, fontnya Georgia ya. Biasanya kita menggunakan Times New Roman, tapi ini menggunakan model font Georgia, ukurannya 11. Nah, kemudian kesimpulannya harus ada, tapi saran masuk dalam kesimpulan. Jadi kalau ada artikel sifatnya saran, maka ada di kesimpulan. Ini model terkait dengan daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya ada dari pungut jurnal, ada dari media, ada dari buku, ada dari editor, atau dari bab dalam buku yang diedit, dan lain segala macamnya ya. Jadi saudara nanti menulis tugas dengan format template book seperti ini. Ya, ini pengantar perkuliahan pada hari ini terkait dengan tugas. Nah, kira-kira kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas yang tadi, dipersilahkan ya. Ini kita baru ada 10 ya. Baru ada 10. Ya, jadi nanti teman-teman untuk kehadiran silahkan masuk di kelas, klik hadir dan serahkan. Nah, terkait dengan pembagian kelompok ini ada yang ditanyakan? Atau bisa dibuka nggak filenya? Takutnya saudara klik tidak terbuka. Saudara hanya bisa melihat ya. Hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengedit. Ya, bagaimana saudara? Ada Muhammad Idrus, sudah bisa dibuka filenya Muhammad Idrus? Ya Pak, siap. Ini lagi bisa ya? dibuka. Oke, nanti silakan dibuka di situ. Kemudian Pak Enjang Hasanuddin gimana? Sehat? Ada panjang? Ini ada Al-Ayubi. Ada Al-Ayubi. Oke, secara keseluruhan saya ingin bertanya kepada teman-teman ini untuk kiranya memahami enggak? Memahami enggak tugas kelompok yang diberikan dalam perkuliahan? Sebelum saya memasuki materi perkuliahan pada pertemuan hari ini. Ya, silakan Pak Hasanuddin. Ya, baik, Ustaz. Mohon maaf. Untuk tugas kelompok ini kan mungkin kita berjauhan ya, seperti yang kemarin, jadi bisa diketik, bisa secara individu walaupun namanya berdua, atau memang harus berdua itu, Ustaz, kira-kira? Ya.
Terima kasih untuk kelas online seperti ini, walaupun di kelasnya itu berkelompok, tapi intinya saya menyerahkan kepada teman-teman. Ketika dalam berkelompok itu mau berkolaborasi, disilahkan. Tapi jika mau sendiri-sendiri juga disilahkan. Ya. Jadi sifatnya saya tidak harus mengharuskan ini untuk satu orang saja, tetapi bisa kalau di situ ada 2 atau 3 orang, 3 orang ini bisa berkolaborasi silahkan, atau bisa sendiri-sendiri karena kendala jarak dan lainnya, ya. Jadi yang sudah dibagikan di kelompok itu silakan saudara sekalian mengaktifkan di forum, ya, di forum kelas ini bisa digunakan untuk saling berkomunikasi. Kita kan ada forum kelas yang tadi sudah dibagikan, ya. Coba saya perlihatkan dulu forum kelas kita. Nah, ini kan ada forum kelas, ya. Kita punya forum kelas. Di kelas kita ini ada forum. Nah, ini kelihatan nggak? Terlihat tidak? Nah, jadi saudara kalau masuk ke kelas, kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan diskusikan dengan teman di forum kelas ini. Itu boleh. Tapi kalau forum kelas ini berarti khusus tuh mata kuliah ini. Tapi kalau forumnya berbentuk WA atau lainnya, maka sebenarnya itu sifatnya adalah umum, ya. Tapi kalau di sini khusus untuk mata kuliah ini, ya. Untuk mata kuliah ini. Ya. Terima kasih, Ted. Ya, jadi itu Pak, ya. Jadi intinya boleh berkolaborasi ataupun boleh sendiri-sendiri. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Bagi yang lambat masuknya, mungkin tadi ada informasi jam 16.30 masuknya. Nanti mudah-mudahan ini bisa direkam, jadi bisa dibaca kembali, dilihat kembali rekamannya. Oke, itu ya Pak Hasanuddin, ya. Jadi terserah saudara untuk enaknya bagaimana, ya. Gaya belajarnya bagaimana. Silakan saja. Oke, ada lagi yang terkait dengan tugas ini? Ya, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya, Ibu Eha, ya. Ini tadi saya terlambat, ya. Maaf, ya. Ini artikel kasih 1,5 ukurannya 11. Bisa agak dekat ke mikrofonnya, Bu, biar agak jelas. Siap. Ini untuk membuat artikel, spasinya 1,5, ukurannya 11. Hurufnya terlambat tadi saya, maaf. Ya, di template artikel nanti saudara, ya maaf Ibu buka, itu model time hurufnya Georgia, ya. Nanti bisa dilihat, dicek fontnya, ukurannya 11, ya. Ya Bu, ya. Ada di template jurnal, itu tinggal diklik, dibuka. Template jurnal, template book yang nanti menjadi acuan teman-teman untuk membuat tulisan. Yang nanti tulisannya akan kita satukan menjadi sebuah buku, dan kita nanti sama-sama berkontribusi, buku itu menjadi ber-ISBN. Jadi itu karya kita sama-sama dan kontribusi kita bagi pengembangan untuk pendidikan agama Islam. Jadi kalau siapa yang mau membaca buku itu, paling tidak mereka yang tertarik dapat membaca buku itu dan menjadikan referensi untuk proses pembelajaran. Dan itu paling tidak kita sudah memiliki kontribusi terhadap perkembangan dalam pendidikan agama Islam. Itu Bu, ya, Bu Eha, ya. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih. Ya, nanti silahkan dibaca ulang biar disahami. Oke, dari teman yang lain ada lagi? Nah, ya. Kalau tidak ada, saya mencoba nanti membahas tentang apa yang menjadi materi yang pertama, walaupun materi pertama ini nanti akan dibahas oleh kelompok yang pertama, ya, yaitu tentang analisis kebutuhan, ya, analisis kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran. Apakah layar ini bisa terlihat, Bu, Bapak? Terlihat tidak?
Oke ya, ada yang baru masuk, kita izinkan masuk. Ya, sudah terlihat ya layar yang saya maksud tadi ini? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke ya, kita belajar bersama-sama. Nanti ketika saya menjelaskan ini ada hal yang ditanyakan, bisa langsung saja untuk bertanya ya, menanyakan atau sama-sama kita berdiskusi tentang tema yang ini. Ya, jadi yang pertama ini terkait dengan analisis kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah terkait dengan tujuan belajar. Proses pembelajaran itu dikatakan berhasil jika peserta didik mampu memahami apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh gurunya kemudian dipahami dengan baik oleh peserta didik, maka pendidikan itu dikatakan sebagai pendidikan yang berhasil. Ya. Jadi kalau begitu proses pembelajaran dikatakan berhasil jika peserta didik mampu memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, dalam tahapan pengertian seperti ini, maka guru itu dikatakan sebagai orang yang memiliki kunci utama dalam keberhasilan proses pembelajaran. Jadi guru memiliki peran utama dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan. Namun jauh dari ini sebenarnya pembelajaran yang kita lakukan itu juga adalah untuk menyentuh kesadaran. Bukan berarti harus mampu memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, tapi seorang peserta didik bisa lebih memahami dari apa yang telah dipahami oleh gurunya. Atau yang keduanya, dan ini juga mungkin disebut yang utama ya sebenarnya, yaitu jika peserta didik memiliki kesadaran sesuai dengan harapan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, karena kesadaran ini adalah inti ya dari sebuah pemahaman, sebuah ilmu, maka ketika seorang pendidik, terutama PAI, menyentuh kesadarannya itu, maka dikatakan sebagai berhasil. Karena memang ketika kita mengajarkan anak untuk sholat, dan dia sadar itu, dan melakukan kesadarannya itu kemudian diwujudkan dalam bentuk aktivitasnya, tanpa menunggu perintah, kemudian dia dengan sadar, maka itu dikatakan sebuah keberhasilan dalam proses pembelajaran PAI. Karena proses pembelajaran PAI ini beda dengan pembelajaran yang lain. Yang disentuh dalam proses pembelajaran PAI ini adalah iman, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasul Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, hari kiamat. Dan kalau kita teliti secara rasional, ya memang agak sulit ya dalam pengertian tertangkap oleh panca indera ya. Tuhan itu sulit dijangkau kecuali dirasakan. Ya walaupun mungkin dalam beberapa pemahaman itu bisa. Nah, PAI harus bisa menyampaikan itu. Mata pelajaran PAI, guru-guru PAI harus mampu menyentuh keimanan itu dan kemudian melahirkan kesadaran. Nah, tentu pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat sulit ya. Karena memang kalau pelajaran yang lain, IPA misalkan itu kan berbasis pada rasionalitas terlihat ya. Misalkan benda A dicampur dengan benda B menjadi apa? Ilmu kimia itu rasionalitas. Proses ada aksi dan reaksi. Aksi sama dengan reaksi dan seterusnya ya. Tapi kalau ilmu agama ini hebat guru-guru agama itu. Kenapa hebat? Karena dia mampu menyentuh kesadaran peserta didik, sehingga peserta didik itu meyakini, mengimani, dan sadar terhadap apa yang disampaikan. Dan ini pakai media apa? Nah itu. Kalau yang lain-lain medianya mungkin bisa audiovisual, pandang dengar, bisa dilihat. Kalau kita menyuguhkan terkait dengan surga dan neraka, itu kan
sangat walaupun di satu sisi orang mengatakan sangat rasional, tapi juga orang-orang yang ateisme mengatakan sangat irasional. Sehingga orang-orang yang tidak percaya agama itu mengatakan silahkan kamu datangkan 1000 dalil tentang adanya Tuhan, saya akan mendatangkan 1000 dalil juga tentang tidak adanya Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi guru-guru PAI guru-guru hebat yang bisa menyentuh kesadaran, keimanan seseorang, sehingga memang mampu membawa orang itu bukan hanya di dunia saja, tapi bisa membawa orang kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Nah, ini sangat penting pelajaran PAI, karena itu pelajaran PAI melampaui dunia ini. Nah, karena itu medianya apa yang harus digunakan, maka kita harus memahami betul media-media yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, dalam pelajaran PAI itu seperti pelajaran yang lain, untuk menganalisis itu kita harus mendalami kurikulum. Karena di kurikulumlah sebenarnya inti dari pembelajaran itu. Inti dari pembelajaran maksud saya, inti dari teks-teks pelajaran. Maksudnya apa, tujuannya apa, arahnya kemana, indikatornya apa, itu ada di kurikulum. Maka kurikulum ini harus ditekskan, harus dibukukan, baik pada lembaga formal maupun non formal ya. Jadi tidak ada lagi sekarang kurikulumnya ada di kepala ustaznya, kurikulumnya ada di pemikiran-pemikiran, tapi harus dituangkan dalam bentuk teks buku ya, tulisan, sehingga bisa dibaca orang-orang lain ya. Itu pentingnya kurikulum. Maka proses pembelajaran baik itu formal maupun non formal harus ada kurikulum sebagai acuan pembelajaran. Nah, kemudian proses pembelajaran yang dilakukan itu melibatkan banyak hal ya. Dia bisa melibatkan guru, peserta didik, dan lain segala macamnya. Dan pembelajaran itu melibatkan semua unsur ya, baik itu guru, lingkungan, pimpinan, anak itu sendiri, masyarakat, orang tua, dan dalam yang lebih besar lagi bangsa dan negara ya. Jadi proses pembelajaran. Nah, masalahnya yang sekarang ini kalau kita belajar di sekolah, terutama belajar PAI, yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan, kebaikan yang didasarkan atas wahyu dan kitab suci, nilai-nilai idealisme yang kita berikan kepada peserta didik. Namun tantangannya sekarang adalah cukup besar. Artinya di sekolah diajarkan nilai-nilai yang baik, setelah di luar sekolah mereka disuguhkan pada hal-hal yang sebaliknya. Nah, ini ada sesuatu yang tidak nyambung sebenarnya dari proses pembelajaran dengan proses peserta didik di mana dia berada. Dia menyaksikan tayangan-tayangan kriminal, pembunuhan, pencurian, korupsi, menggunjing dan segala macam, kan sudah sering konsumsi media-media sosial saat ini. Dan ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pembelajaran yang pada dasarnya diajarkan dalam mata kuliah atau mata pelajaran PAI. Nah, selanjutnya nah, dalam proses pembelajaran ini hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagian besar guru masih terfokus menggunakan pendekatan belajar yang konvensional. Pendekatan belajar konvensional termasuk ceramah, diskusi, dan lain segala macamnya itu sebenarnya juga bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika menganalisis penggunaan media dan sumber belajar, itu tidak harus berorientasi pada alat-alat mutakhir, alat-alat temuan-temuan terbaru 3 dimensi. Yaitu kalau memang sekolah atau madrasah, pesantren dan segala macamnya memiliki, ya
sangat bagus. Tetapi bisa juga menggunakan metode-metode yang memang konvensional, dan itu pun tidak dianggap buruk ya. Dalam metode-metode konvensional pun ada nilai-nilai kebaikan yang memang harus diambil dan dikembangkan. Namun dalam proses pengembangannya, pembelajaran itu harus dilakukan proses perbaikan berkelanjutan. Artinya sekolah, lembaga pendidikan satu sama lain harus memiliki orientasi untuk meningkatkan mutu dan memperbaiki mutu, sehingga mutu tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan. Nah, karena itu untuk kita memperoleh sebuah kebutuhan dalam proses pembelajaran, maka yang kita perlukan adalah menganalisis. Ya. Jadi kita kalau menggunakan media dalam suatu pembelajaran, apalagi medianya itu adalah berbasis pada pendidikan agama Islam, maka yang harus dilakukan adalah mengembangkan model pembelajaran. Atau yang diperlukan yang pertama adalah pengambilan data peserta didik terkait dengan ketertarikan dengan media pembelajaran untuk kemudian dianalisis kebutuhannya. Karena siswa sekarang itu tidak sama atau tidak diharuskan untuk memiliki kesamaan dalam kecerdasan. Peserta didik memiliki keragaman kecerdasan. Karena itu keragaman kecerdasan itu harus menjadi bagian yang utama yang diambil oleh guru atau pengajar atau dosen ya, untuk membuat seorang pendidik itu lebih paham. Jadi menggunakan media apa yang dilakukan, nah itu tidak harus menggunakan media-media yang seperti saya sebutkan tadi, tapi harus disesuaikan betul-betul dengan kebutuhan peserta didik. Karena itu diperlukan pengambilan data terkait dengan analisis kebutuhan terhadap media pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diperlukan adalah gaya belajar. Jadi peserta didik itu juga memiliki gaya belajar berbeda. Kalau ada kelas itu ada 20 peserta didik, mungkin gaya belajar mereka bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian besar ya. Gaya belajarnya apa, modelnya seperti apa, dan ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan media sebagai alat untuk menyampaikan dalam proses pembelajaran. Ya, misalkan dalam menganalisis tentang data yang diperlukan siswa, kita bisa menggunakan data, bisa menggunakan lembaran checklist, kita dengan pendekatan skala Likert ya, terhadap pernyataan-pernyataan yang kita buat terkait dengan bagaimana kita menggunakan media. Ini bisa kita lakukan kalau memang di satuan lembaga pendidikan itu memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah media. Tapi kalau memang medianya tidak ada, hanya satu, hanya InFokus, hanya itu saja, ya ini tidak harus digunakan seperti ini. Ya, tapi kalau memang sebuah lembaga pendidikan memiliki media yang cukup untuk dikembangkan, maka bisa saja kita menggali informasi, ataupun mungkin tetap aja kita menggali informasi, tetapi informasi tersebut kemudian dijadikan sebagai basis data oleh pendidik atau guru untuk memberikan saran kepada lembaga atau satuan pendidikan untuk memberikan atau memilih media yang terbaik agar dianggarkan dalam anggaran belanja sekolah. Nah, itu bisa saja dilakukan seperti itu. Misalkan keterkaitan dengan senang dan tertarik dengan mata pelajaran PI, kira-kira presentasinya dari kelas itu berapa persen. Yang kedua, misalnya terkait dengan mata pelajaran PI, apakah susah atau sulit dimengerti atau tidak. Nah, ini data-data ini menjadi basis bagi seorang pendidik untuk nanti kemudian memilih media. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya setelah kita menganalisis sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita juga harus mampu mengembangkan gaya belajar.
peserta didik. Nah, dari 20 siswa atau 40 siswa paling tidak ya ada 3 gaya belajar ataupun mungkin lebih ya gaya belajarnya. Nah, gaya belajar itu ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Visual itu adalah gaya belajar di mana proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Jadi dengan melihat dia paham, itu gaya belajar visual. Dan ini banyak terdapat di anak-anak kita ya. Atau mungkin kita sendiri, kita lebih paham kalau kita melihat. Itu adalah visual. Ataupun mungkin nanti kecerdasannya beragam, bisa visual dan audiovisual. Atau mungkin kinestetik. Nah, kemudian yang kedua ada gaya belajar audio. Audio itu peserta didik, saya paham, dia paham itu karena dia mendengar. Jadi tidak harus melihat, dengan mendengar saja dia paham. Itu kalau gaya belajar seperti ini, maka mendengarkan adalah sesuatu bisa dengan mendengarkan audio, mendengarkan rekaman-rekaman dari media-media tertentu, mendengarkan diskusi, debat, dan lain segala macamnya, atau perintah-perintah verbal, itu merupakan gaya belajar dari audio. Jadi dengan singkatnya, bahasa sederhananya, dengan mendengar, dia menjadi lebih paham. Itu ada gaya belajar audio. Nah, kemudian ada kinestetik. Kinestetik ini adalah sebuah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi. Jadi kinestetik itu artinya gerak ya. Ya, seorang bisa paham karena melakukan. Jadi kalau mendengar dia nggak paham. Kalau melihat dia juga tidak paham. Tapi kalau melakukan, oh begini. Dia paham. Misalkan mengajarkan kita anak-anak berwudu itu adalah kinestetik. Nah, bisa juga mungkin siswa dengan visual dia melihat dia paham bisa saja. Atau dia mendengar dia paham bisa saja. Tapi kinestetik itu adalah mengajarkan siswa itu untuk melakukan sesuatu dan dia paham dengan hal tersebut. Itu kinestetik. Nah, di sini ada gaya-gaya belajar ya. Ada yang gaya belajar kinestetik, visual, dan audiovisual. Nah, ini adalah kinestetik ya. Nah, kalau ini masuk dari audio, visual, dia melihat, dia paham, dan ini adalah auditori, audio, yang mendengar, dan dia menjadi paham. Nah, pada saat ini, kita sangat dihadapkan beragam media pembelajaran. Maka bagaimana tantangan seorang pendidik itu yang katakanlah semua siswa sekarang ini menggunakan handphone sebagai media atau alat untuk berkomunikasi dan lainnya. Nah, karena itu tantangan terbesar adalah bagaimana menggunakan media itu, handphone itu tidak dianggap sebagai dalam tanda kutip musuh ya, tapi dianggap bagaimana untuk menunjang sarana pembelajaran, baik itu pelajaran PAI dan segala macamnya. Nah, karena itu seorang guru PAI pada saat ini harus betul-betul menguasai hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang menjadi kesenangan siswa. Dia senangnya di media A, bagaimana guru itu juga bisa mempengaruhi di media tersebut. Dengan media B, bagaimana guru bisa mempengaruhi dengan media tersebut. Kalau begitu, maka seorang pendidik harus melek teknologi, harus mampu menguasai atau mempengaruhi peserta didik melalui saluran-saluran yang sering dibuka oleh peserta didik tersebut. Nah, karena itu maka seorang pendidik pada saat ini tidak hanya pandai untuk menyampaikan materi, tapi juga harus pandai membuat konten-konten positif yang kemudian konten itu dijadikan landasan berpikir, pengetahuan peserta didik. Nah, itu saja ya teman-teman sekalian terkait dengan pembahasan kita tentang tema yang pertama ini, yaitu terkait dengan tema analisis kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran. Intinya yang pertama adalah seorang guru PAI harus mampu menganalisis
untuk menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Yang kedua, bahwa peserta didik itu memiliki kecerdasan yang beragam. Kecerdasan itu pola belajar mereka beragam, ada yang bersifat kinestetik, audio, dan visual. Nah, karena itu guru harus memiliki kemampuan untuk mampu memahami peserta didik tersebut sehingga dapat menentukan media dan model belajar yang dapat disenangi oleh semua peserta didik. Yang ketiga, seorang pendidik atau guru harus mampu atau ahli dalam menggunakan alat-alat mutakhir, alat-alat modern terkait dengan media informasi dan lainnya sehingga dapat mempengaruhi proses pengetahuan pembelajaran peserta didik. Paling tidak itu ya poin-poin utama dalam proses perkuliahan kita pada hari ini. Jika ada hal-hal yang memang ingin ditanyakan, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Ya silakan kalau tidak ada. Oke. Bu Aisyah ya, Adawiyah. Gimana Bu Aisyah kabarnya di perjalanan ya kelihatannya? Alhamdulillah baik, iya Bapak. Di perjalanan Ya, nih. tetap semangat dan konsentrasi. Insya Allah semangat Pak. Ya, Mohon silakan maaf kalau... dari tadi nggak masuk ini. Oh iya iya. Insya Allah nanti akan direview rekamannya ya. Mudah-mudahan tidak loss ya. Ada nanti. Kalau ada hal yang ditanyakan silakan teman-teman sekalian. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu dan nanti teman-teman yang masuknya agak terlambat, silakan nanti bisa melihat rekaman yang saya upload kemudian. Kemudian terkait dengan tugas juga tadi saya sudah sampaikan, ada di kelas apa yang harus kita lakukan ya. Itu saja mungkin ya. Kalau tidak ada hal-hal yang ditanyakan, silakan teman-teman lanjut. Nanti setelah ini ada mata kuliah lagi ya. Apa mata kuliah Pak Dr. Misno ya? Pak Dr. Misno, malam paling Pak jam 19. Oh iya, berarti ada waktu untuk bisa beristirahat. Silakan Bu Aisyah kalau ada pertanyaan. Ya, afwan Pak, saya kan baru masuk, jadi saya nggak tahu tugasnya tugas apa ya. Oh iya, nah, nanti akan disampaikan Bu, karena tadi saya sudah jelaskan. Nanti ada di kelas kita itu ada pembagian kelompok. Kemudian ada template kelompoknya, kemudian juga nanti insya Allah saya share rekamannya dan Ibu bisa lihat lagi. Terus jangan lupa ya teman-teman di kelas ini untuk mengisi kehadiran yang ada di link kelas. Ada nggak di sini yang belum masuk Google Classroom? Saya belum. Oh, kalau belum masuk Google Classroom, saya nanti di kolom sebelah kanan atau di handphone Bapak Ibu itu ada chat ya. Ada tulisan chat, nanti silahkan klik dan silahkan Ibu nanti masuk ke kelas tersebut. Saya akan membagikan ini dulu linknya, undangannya ya, link undangan. Nanti silahkan Ibu masuk dan bergabung. Nih saya kirim, ya sudah bisa dibuka atau mungkin saya kirim lewat WA juga. Ya ada ini. Ada ya? Ada. Ya, yang B2 yang belum bergabung silahkan bergabung. Nah, yang baru ini tentunya belum bergabung di Google Classroom. Nah, kalau belum bergabung di Google Classroom, nanti silahkan Ibu komentar di grup kelas, ya. Komentar di forum kelas. Nih kita kan punya forum nih ya. Nih saya perlihatkan dulu. Ya Pak. Ya nanti saya perlihatkan dulu kelas kita. Sudah terlihat belum? Ya ada. Ya nanti di sini ada forum. Nah silakan nanti teman-teman yang belum kebagian kelompok komentar di sini. Nanti bisa digabungkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Di sini juga sudah ada apa namanya template ya. Nih pahami materi sebagaimana dalam lampiran ini nanti dipahami materinya. Ini presensi kehadiran yang hari ini teman-teman harus isi ya.
Ini baru ada 10 yang menyerahkan. Kalau untuk pengisian, mohon maaf Pak, untuk Ya. pengisian ada waktu nggak? Waktu pengisian terakhirnya kapan? Pengisian apa? Kehadiran. Kehadiran. Oke, saya cek dulu ya. Untuk kehadiran ini saya lihat dulu. Sampai jam 23.59 hari ini Bu, jam 11 Oh, jam malam. 11 malam. Ya, silakan klik hadir saja. Nah, lewat dari jam ini sudah tidak bisa lagi ya. Iya, Sudah iya. tidak bisa lagi. Jadi dianggap tidak hadir gitu ya, Bu ya. Ya, mungkin itu saja ya, teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.